Yang keempat, wahasonat farjaha, menjaga kehormatan diri, menjaga aib keluarga. Karena hari ini wanita yang bisa jaga aib keluarga itu langka, Bu. Banyak orang yang ketika ada masalah itu jadi orang yang sukanya nge-spill di status atau di story. Misalkan dibikin story dibikin foto profil WA. Bagi seorang istri yang bersabar terhadap perlakuan buruk suaminya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Wah, tapi dibikin foto profil WA gitu ya. Terus ngupdate status, ya Allah berikanlah hidayah untuk suamiku. Wah, misalkan dia memang nggak cerita masalahnya apa, tapi dia nge-spill dari postingan-postingan itu. Akhirnya orang jadi mikir, ini ngopo ya, kita lagi aneh masalah karo bojone, statusnya galau wae. Ya. Jadi wanita-wanita yang bisa menjaga harga diri, kehormatan keluarga ini langka. Maka 4 ini kalau bisa kita lakukan ya. Jaga kualitas sholat, jaga kualitas puasa, jaga kehormatan diri dan keluarga, dan taat sama suami. Maka Rasul bersabda, faqilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, silahkan kamu masuk surga dari pintu yang manapun yang kamu mau. 8 pintu surga dipersilahkan untuk wanita ini masuk, kamu mau dari pintu yang mana? Nah, ini yang mungkin tidak boleh kita tinggalkan amalan bagi wanita ya. Kemudian yang kedua, kalau ada anak umur 10 tahun dia mokel gitu ya puasanya, maka apakah harus qadha atau tidak? Selama anaknya belum akil balik, maka kewajiban berpuasa itu belum wajib. Jadi kalaupun mokel, kalaupun mungkin dia ini tidak perlu diqadha, sampai memang batasannya dia sudah mimpi basah bagi yang laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Gitu Ibu. Begitu dengan ibu siapa tadi maaf yang bertanya siapa? Ibu Sumiati. Sudah terjawab ya. Baik. Untuk kesempatan yang kedua saya kita berikan yang minuman ya untuk bulan ini. Mohon maaf Ibu izin saya lewat ya. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke baik. Jadi ibu siapa di mana? Kusnul di Ambil. Ibu Kusnul ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan. Saya punya kakak kandung. Ya. Saya juga punya adik kandung. Ketika saya belum menikah, saya selalu mendoakan beliau. Tetapi ketika saya sudah menikah, setiap doa itu susah sekali menyelipkan doa ke saudara saya sendiri. Dan ketika sholat, yang doanya itu yang masuk itu mesti diri sendiri, orang tua, suami, anak, dan orang muslim Palestina. Itu selalu. Dan setiap saya ingin masukkan doa untuk saudara kandung saya sendiri, itu susah sekali. Kenapa? Karena punya traumatik masa lalu. Tidak. Baik, sampai sekarang baik. Dan pertanyaan saya itu, apakah saya mendolimi saudara kandung saya sendiri? Dan saya tanyakan ke teman-teman, ternyata ketika sudah menikah, beliau juga tidak mendoakan saudara kandung juga. Nah, saya sampai sekarang ingin tanya ini, apakah saya ini mendolimi atau tidak? Baik. Saya teringat dengan perkataannya Umar bin Khattab. Beliau berkata begini, ketika aku berdoa sama Allah, aku tuh nggak peduli apakah doaku dikabulkan sama Allah atau enggak, karena bagi aku yang namanya berdoa sendiri itu adalah sebuah hidayah yang tidak setiap orang itu dikasih kesempatan untuk bisa berdoa. Jadi ternyata Bu, kita bisa berdoa aja itu bagian dari hidayah yang nggak setiap orang sama Allah dikasih. Contoh misalkan, kita dikasih waktu setengah jam, kemudian silakan Ibu setengah jam ini, atau waktu sahar tadilah, setengah jam tadi, gunakan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Kadang kita 5 menit aja udah bingung loh, doa itu. Tunggu apa meneh gitu ya, ini udah, itu udah, kayaknya kok semuanya udah gitu. Berarti, nggak setiap orang itu punya kemampuan untuk bisa berdoa. Iya nggak? Makanya Rasulullah itu ketika berdoa dari habis asar sampai maghrib itu bisa beliau berdoa sebanyak itu. Itu kan berarti hidayah yang besar banget dari Allah gitu.
Jadi memang saya pernah di beberapa kajian menyampaikan, memang kita ini saat nanti meninggal dunia pun yang paling setia buat ngedoain kita itu cuma 3 orang. 1 orang tua, 2 pasangan hidup, 3 anak-anak. Itu sudah fitrahnya, gitu ya. Makanya kenapa kok doa di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu di antara kalau kita sudah usia di atas 40 tahun yang kita mintakan Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kemudian ada kalimat di situ wa aslihli fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Jadi anak keturunan itu ya berarti ya anak kita ke bawah, tidak disebutkan keluarga yang lain, tidak disebutkan kakak, adik gitu. Berarti memang sebuah kefitrahan, sesuatu yang wajar saat kita sudah menikah tidak lagi memikirkan kakak adik. Karena ketika kita meninggal pun bisa dibilang kakak adik kita ya lupa untuk ngedoain kita. Yang mereka ingat tuh ya pasangan dan anak-anak gitu ya. Jadi apakah ini bagian dari kezaliman? Sebenarnya ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat itu di satu sisi akan berkata walaki mislama da'auti lahu atau laha, dan bagimu apa yang kau doakan untuk orang lain yang seperti yang kau doakan itu. Jadi sebenarnya kita mendoakan siapapun itu kembalinya ke diri kita sendiri. Wong doa itu gratis ibaratnya, gitu ya. Kembalinya juga ke kita. Jadi memang tidak mendolimi ketika kita tidak menyebut nama secara personil kakak adik kita. Tapi kalau kita pengen dapat kebaikan, kenapa kita tidak memulai dulu untuk menjadi contoh kebaikan, gitu loh. Toh kebaikan itu juga kembali kepada diri kita, gitu. Jadi kalaupun misalkan tidak menyebut secara langsung namanya, insya Allah ketika kita mendoakan kaum muslimin secara umum, di situ juga masuk kepada kakak adik kita. Ya Allah, misalkan berilah keistiqomahan kepada kaum muslimin, berikanlah mereka kesabaran. Insya Allah itu juga termasuk kepada keluarga kita yang lain, walaupun tidak kita sebut secara khusus, gitu ya. Begitu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Dan ibu-ibu dari awal acara tadi sudah kami sampaikan untuk apabila yang membawa catatan bisa mencatat materi-materi yang mungkin nanti di akhir sesi ini ada satu pertanyaan dari Ustazah. Nanti bagi ibu, satu kesempatan bagi ibu yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari panitia masjid. Untuk pertanyaannya mempersilahkan Ustazah. Oke. Yang bisa menjawab tunjukkan ini dulu gitu, tunjukkan dulu gitu. Oke, karena cuma 1 ya, dan hadiahnya besar ya. Hadiahnya cukup besar ya, sebuah kipas angin. Jadi pertanyaannya juga harus yang agak besar juga ya. Kira-kira pertanyaan dulu, apa orangnya dulu? Kalau pertanyaan dulu mereka sudah nyiapin jawaban kan. Tapi kalau orangnya dulu nanti langsung saya tanya, harus bisa jawab. Iya. Ditukar yang lain, oke. Oke. Iya. Ayo. Tunjuk tangan dulu. Siapa yang mau saya tanyain? Insya Allah tadi kalau nyatet bisa. Panitia yang pilih deh. Siapa yang duluan tadi? Ini nanti ini ya. Baik, insya Allah bisa. Coba sebutkan 3 waktu tadi yang dibagi menjadi amalan Rasul dan amal apa saja di setiap waktunya. Boleh sambil baca kepean. Yo, pembagian 3 waktu sekaligus tiap waktu amalnya apa aja? Waktu malam, kemudian waktu bukan asar, waktu sahar namanya. Sahar, yang ketiga waktu siang. Waktu malam dari kapan? Setelah Isya sampai ya sebelum ya sahar. Sahar waktunya kapan? Bukan, itu siang. Sahar, waktu kedua, sahar. Sepertiga malam. Lebih spesifik? 20 sampai 30 menit menjelang adzan subuh. Oke, kemudian waktu siang? Setelah subuh sampai maghrib. Nah, sekarang amalan di waktu malam apa aja?
sholat taraweh. Sholat taraweh, oke, dimaksimalkan sholat taraweh. Gimana ininya, sunahnya? Sebenarnya sebelum dilakukan setelah isya. Setelah isya. Terus? Setelah masuk sholat isya. Terus standarnya? 2 rakaat. Oke, sunahnya? Witir. Sunahnya sholat taraweh yang gimana? Bacaannya gimana? Bacaannya panjang, yang panjang. Iya, yang bagus dan panjang. Oke, di waktu siang? Di waktu sahar apa yang dimaksimalkan? Waktu yang kedua? Sahar, sholat ada. Bukan, waktu sahar memperbanyak? Memperbanyak doa dan Oke, zikir, istighfar. Yang ketiga, waktu siang yang bisa dimaksimalkan satu? baca Al-Quran. Iya, interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua? Zikir. Yang ketiga? Memberi iftar. Oke, yang keempat? Kalau bisa iktikaf. Baik, barakallahu fikum. Iya. Dengan siapa maaf? Ibu Eni. Sama namanya. Sama namanya ya. Iya. Ini ada hadiah yang disampaikan langsung oleh Ustazah Ibu Eni. Alhamdulillah. Bentar. Oke, ini Nek. Oke, barakallah Bu. Barakallah fikum. Boleh. Baik, kita berdoa sejenak supaya Allah memberkahi apa yang sudah kita lakukan di hari ini dan juga untuk keluarga kita dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma shfi kulli maridin minal muslimina wal muslimat shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah setiap muslim dan muslimah yang sedang sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Waruddahum ila ahlihim salimin, dan kembalikanlah mereka kepada keluarga mereka dalam keadaan sehat dan kuat. Waj'al maradhahum kafaratan wa rif'atan lid-darajat, dan jadikanlah sakit mereka sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat. Wa tsabbithum 'ala sabri war ridha, serta kuatkan mereka dengan kesabaran dan ridha. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutup amal kami. Wa khaira ayyamina yauma nalqaka fih, dan sebaik-baik hari kami ya Allah, hari saat kami bertemu denganmu. Wa tawaffana wa anta radin 'anna, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Wakhtim lana bi husnil khatimah, dan tutuplah usia kami dengan penutup yang baik. Wa la taj'al akhira a'malina sayyi'ah, dan jangan Kau jadikan akhir dalam amal kami menjadi amal yang buruk. Wa tsabbitna 'indal mauti bi kalimati tauhid, dan tetapkanlah kematian kami dengan kami mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Waj'al kuburana raudhatan min riyadil jannah, dan jadikanlah kubur kami sebagai taman di antara taman-taman surga. Wala taj'alha hufratan min hufarin nar, dan jangan Kau jadikan ia sebagai lubang di antara lubang neraka. Warzuqnal jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim, dan berikanlah kami rizki berupa syurga bersama dengan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Wajma'na bi ahlina wa dzurriyyatina fi firdausikal a'la ya arhamar rahimin, dan kumpulkanlah kami bersama dengan keluarga kami dan juga anak keturunan kami di surga Firdaus-Mu yang tertinggi, wahai Zat yang Maha Pengasih dari semua yang Maha Pengasih.
Allahumma ja'al ma qulnahu wa sami'nahu fi hadzal majlis hujjatan lana. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah kami ucapkan dan apa yang kami dengarkan dalam majlis ini sebagai pembela bagi kami. Wala hujjatan alaina, dan jangan kau jadikan ia sebagai penggugat atas kami. Waj'alhu nuran fi qulubina, dan jadikanlah ia sebagai cahaya dalam hati-hati kami. Wa nuran fi kuburina, dan cahaya dalam kubur-kubur kami. Wa nuran fi tariqina ilaika ya arhamar rahimin, dan jadikanlah ia sebagai cahaya dalam perjalanan kami menujumu, wahai Dat yang Maha Penyayang. Allahumma barik fi a'marina, ya Allah, berkahilah usia kami. Wa aslih ahwalana, dan perbaikilah keadaan kami. Wa tsabbitna ala ta'atik, dan teguhkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Waj'al sitraka wa rahmataka la tufariqana hatta nalqaq, dan jadikanlah naungan ampunan dan rahmatmu selalu menyertai kami hingga kami bertemu denganmu. Allahumma ja'alna wa ummahatina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami, orang tua kami dan anak keturunan kami sebagai ahli Qur'an. Waj'alhu syafi'an lana yauma la yanfa'u malu wala banun, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat bagi kami di hari tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak keturunan kami. Allahumma ja'alna minas sabirat. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai wanita-wanita yang sabar. Asyakirat, wanita-wanita yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ar-radiyat, wanita-wanita yang selalu ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan takdir-Mu. Al-khasyi'at, wanita-wanita yang selalu khusyuk dan tunduk kepada perintah-perintah-Mu. Waj'al lana wa li usarina qurrata 'ainin fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah kami dan juga keluarga kami sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan kembali, dan sampaikanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bertemu kembali di Syawal di semuanya. Baik, sebelum kita kembali pulang ke rumah masing-masing, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya teman-teman, saya pamit dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya lain lagi, insyaallah ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, semoga menambah semangat bagi nanti ya. Barakallahu fiikum semuanya, saya pamit ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, insyaallah saya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya Bu. Nggak doanya ya Bu. Iya Bu. Amin wa yakum. Saya didoakan ya Bu ya. Umur tahu kan? Masya Allah. Wes bekalnya insya Allah sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ya Bu, mau tanya gimana? Kalau misalkan setiap ibadah, Ya, ya orang tua kan orang tua sudah nggak ada, mbak itu kan sudah nggak ada. Misalkan biar apa itu ibadah orang tua sama orang tua, yang niat itu harus disebutkan, Ustazah. Jadi sebenarnya kalau kita ini menjadi wanita yang solihah, insya Allah dengan apa yang mereka lakukan, maksudnya kayak dari orang tua kita, biayain kita, dari nenek kita, ngedidik kita, secara otomatis semua amal kita meskipun tidak kita niatkan langsung dikirim untuk mereka, karena ada tenaga mereka, harta mereka yang
dulu mereka lakukan untuk sampai bisa mendidik kita sampai dengan hari ini. Makanya investasi terbesar itu di anak soleh, keturunan soleh, karena itu akan mampu untuk mengalirkan pahala untuk mereka meskipun tidak secara langsung kita niatkan. Gitu ya. Sebenarnya mau nanya.